Hormat kami dari kelompok 1. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan perkara Wan Prestasi. Adapun sebagai majelis hakim, yang pertama Dr. Muhammad Fadli SH.MH, kedua Darussalam SH.MH, ketiga Juwita Indri Astuti SH.MH, Panitra Febrian Syanur, Juru Sumpah Seinat SH, penggugat Adinda Hardianta Putra, tergugat Irza A, kuasa hukum penggugat Yuli Puspitasari SH, kuasa hukum tergugat Syahriati SH, saksi penggugat pertama Dedi Gunawan, kedua Muhammad Fikram Sulfikar. Saksi tergugat pertama Sulaiman SPD, kedua Ainun Mahdin SE. Kronologi perkara. 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli sapi yang cara pembayarannya dilakukan tidak secara tunai. 2. Bahwa penggugat telah menjual sapi-sapinya kepada tergugat sebagai berikut. A. Pada tanggal 1 Mei 2018, penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat yang disaksikan oleh karyawan dari penggugat yang bernama Dedi Gunawan dengan harga 9 juta rupiah dan 7.500.000 rupiah, sehingga total sebesar 16.500.000 rupiah dengan uang muka sebesar 1.500.000 rupiah, sehingga kekurangannya sebesar 15 juta rupiah. B. Pada tanggal 10 Mei 2018, penggugat menjual 1 ekor sapi kepada tergugat sebesar 8 juta rupiah dengan uang muka sebesar 500.000 rupiah, sehingga kekurangannya 7.500.000 rupiah. C. Pada tanggal 18 Mei 2018, penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat dengan harga 8 juta rupiah dan 9.500.000 rupiah, sehingga total sebesar 17.500.000 rupiah dengan uang muka sebesar 2 juta rupiah, sehingga kekurangannya sebesar 15.500.000 rupiah. D. Pada tanggal 20 Mei 2018, penggugat menjual 3 ekor sapi kepada tergugat sebesar 7 juta rupiah, 8.500.000 rupiah dan 9.500.000 rupiah, sehingga total sebesar 25 juta rupiah dengan uang muka sebesar 3 juta rupiah, sehingga kekurangannya sebesar 22 juta rupiah, sehingga jumlah kekurangan yang harus dibayar tergugat kepada penggugat adalah sebesar 60 juta rupiah dengan kesepakatan bersama antara para penggugat memberikan batas maksimal waktu pembayaran pada bulan Juli, dan tergugat telah menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. 3. Bahwa kemudian penggugat berusaha menagih seluruh sisa pembayaran yang tersebut di atas kepada tergugat pada saat batas waktu yang telah disepakati, tetapi tergugat mengelak dan tidak segera melunasi kekurangan pembayaran. 4. Bahwa dengan hal tersebut penggugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli sapi yang telah disepakati. Selamat menyaksikan.
Sidang Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 38 garing perdata gugatan garing 2021 garing Pengadilan Negeri Watampone antara pihak penggugat Adinda Harjanta Putra melawan tergugat Hirza A pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Demi kelancaran persidangan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hakim anggota sidang. Siap. Siap, Majelis. Panitera sudah siap. Siap, Majelis. Sidang Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 38 garing perdata titik gugatan garing 2021 garing Pengadilan Negeri titik Watampone antara pihak tergugat Adinda Harjanta Putra melawan penggugat Hirza pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas, perintahkan memanggil pihak penggugat dan tergugat untuk memasuki ruang sidang. Kepada penggugat dan tergugat dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Saudari penggugat, dalam persidangan ini, apakah saudari bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudari? Dalam perkara ini, saya Yudhistira Sari SH. Saya dari tim advokat atau pengacara pada kantor Sit & Partner yang berkantor di Jalan Gunung Lompo Batang, nomor 2, Kecamatan Tanete Batang, adalah penguasa dari penggugat. Yang saya wakili yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2018 akan mewakili penggugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai, Majelis. Saudari kuasa hukum penggugat, apakah membawa surat kuasanya? Tolong dibawa ke depan. Baik, saudari tergugat, dalam persidangan ini apakah saudari bertindak sendiri atau diwakili kuasa hukum saudari? Dalam perkara ini, saya Saryatesa bertindak, saya dari tim advokasi dan bantuan hukum pada kantor hukum Permata & Partner bernama Tijaran Sudarso nomor 123 Watampone adalah kuasa hukum dari Hirza A. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2021 akan mendampingi tergugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai, Majelis. Apakah saudari membawa surat kuasanya? Tolong dibawa ke depan.
saudari tergugat. Apakah saudari telah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah majelis. Apakah saudari telah menerimanya, memahaminya? Sudah majelis. Saudari penggugat dan tergugat sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudari akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang. Baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu, saudari akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Saudari kuasa penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak, Yang Mulia. Baik, saudari tergugat? Tidak, majelis. Baik, karena tidak ada yang mengajukan mediator, bebas jadi majelis akan menunjuk mediator. Untuk prosesi mediasi ini, majelis menunjuk saudari Ifwa SH sebagai mediator. Saudari penggugat dan tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu. Saya ulangi, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Bagaimana saudari kuasa penggugat? Baik, majelis. Bagaimana saudari kuasa tergugat? Ya, majelis. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 22 Juli 2021, majelis. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak, majelis. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 22 Juli 2021 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat pemanggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38 garing perdata titik gugatan garing 2021 garing Pengadilan Negeri titik Watampone antara pihak penggugat Adinda Hardianta Putra melawan tergugat Hirsa pada hari ini tanggal 22 Juli 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari penggugat, majelis hakim telah menerima salinan hasil mediasi dari mediator Ifwa SH menyatakan bahwa perdamaian yang sudah ditempuh tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saya ulangi, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudari penggugat dan kuasa penggugat, apakah saudari sudah siap dengan surat gugatan Anda? Siap, majelis. Kami siap saat ini juga. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih. Kami siap membacakan isi gugatan bahwa adapun yang menjadi alasan gugatan manifestasi hutang piutang adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli sapi yang cara pembayarannya dilakukan secara tunai. Kedua, bahwa penggugat telah menjual sapi-sapinya kepada tergugat sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei 2018, penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat yang juga disaksikan oleh karyawan dari penggugat yang bernama Dedi Gunawan dengan harga 9 juta dan 7.500.000 sehingga total sebesar 16.500.000 dengan uang muka sebesar 1.500.000 rupiah sehingga kekurangannya sebesar 15.000 rupiah. Pada tanggal 10 Mei 2018, penggugat menjual 1 ekor sapi kepada tergugat sebesar 8 juta dengan uang muka sebesar 500.000 sehingga kekurangannya 7.500.000. Dan pada tanggal 18 Mei 2018, penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat dengan harga 8 juta dan 9.500.000 sehingga total sebesar 17.500.000.
dengan uang muka sebesar 2 juta rupiah, sehingga kekurangannya sebesar 15.500.000. Pada tanggal 20 Mei 2018, penggugat menjual 3 ekor sapi kepada tergugat sebesar 7 juta dan 8.500.000 dan 9.500.000, sehingga total sebesar 25 juta dengan uang muka sebesar 3 juta, sehingga kekurangannya sebesar 22 juta, sehingga jumlah kekurangan yang harus dibayar tergugat kepada penggugat adalah sebesar 60 juta dengan kesepakatan bersama antara penggugat memberikan batas maksimal waktu pembayaran pada bulan Juni dan tergugat telah menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 tergugat mampu membayar kepada penggugat sebesar 5 juta dan sisanya akan dibayar pada tanggal 28 Juni 2018 yaitu sebesar 10 juta. Dan pada tanggal 21 Juli 2018 tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 2 juta dan sisanya akan dibayar pada tanggal 28 Juli 2018 yaitu sebesar 5.500.000. Dan bahwa pada waktu yang bersamaan pada tanggal 21 Juli 2018 tergugat membayar kekurangan pembelian sapi kepada penggugat sebesar 5 juta dan sisanya akan dibayar pada tanggal 28 Juli 2018 yaitu sebesar 10.500.000. Dan pada tanggal 22 Juli 2018 tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 12 juta dan kekurangannya akan dilunasi bersama dengan penggugat yang lain yaitu sebesar 10 juta rupiah. Dan pada tanggal 10 Agustus 2018 penggugat sudah memperingatkan kepada tergugat untuk segera melunasi, namun tergugat masih meminta tenggang waktu sampai tanggal 30 Agustus 2018 dan karena tergugat mengalami kebangkrutan karena sapi-sapi tersebut terjangkit virus antraks dan banyak sapi yang mati. Dan bahwa pada tanggal 10 September 2018 para penggugat berusaha menagih kedua kalinya seluruh sisa pembayaran sebesar 36 juta kepada tergugat karena tergugat tidak kunjung melunasi dan memberikan kepastian dan bahkan mengelak. Dan pada tanggal 30 September 2018 penggugat mendatangi rumah tergugat dengan meminta bantuan saudara Hairul Umam selaku ketua RT. Pada saat itu tergugat tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan istri tergugat. Namun istri tergugat tidak memberikan penjelasan terhadap penggugat. Dan bahwa dengan hal tersebut tergugat telah melakukan kontrastasi terhadap perjanjian jual beli sapi yang telah disepakati. Berdasarkan uraian di atas, para penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan: pertama, menerima gugatan penggugat; kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan; ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan dan prestasi dalam membayar sisa pembayaran atas sapi-sapi yang dibeli dari penggugat. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar 36 juta kepada penggugat. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 500.000 per hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. Keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Ketujuh, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verset, banding dan kasasi. Apabila majelis hakim pengadilan negeri Wakampone berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Apakah saudari tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Ya, kami tetap pada gugatan majelis. Saudari tergugat, apakah Anda mengetahui isi gugatan tersebut? Iya majelis, saya telah mempelajari isi dari gugatan tersebut. Apakah saudari akan mengajukan jawaban atas gugatan tersebut? Iya majelis, kami akan membuat jawaban gugatannya dan kami mohon waktu 2 minggu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Keberatan majelis, kami kira waktu 1 minggu terlalu 1 minggu sudah cukup. Baiklah,
untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban gugatannya, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu. Ulangi, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 29 Juli 2021, Majelis. Baiklah, apakah ada persidangan lain pada hari itu? Tidak, Majelis. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat pemanggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 38 garing perdata titik gugatan garing 2021 garing Pengadilan Negeri titik Watampone antara pihak penggugat Adinda Hardianto Putra melawan tergugat Tirsa pada hari ini tanggal 29 Juli 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, yang mulia, untuk itu kami mohon persidangan untuk tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudari tergugat. Apakah saudari sudah siap dengan jawaban gugatan? Siap, Majelis. Siapkan. Terima kasih. Majelis, kami siap membacakan jawaban gugatan dari kami. Yang pertama, 1. Bahwa tergugat menyangkal dari dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang dibunyi secara tegas. 2. Bahwa apa yang tercantum dalam posita 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, dan 8 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. 3. Bahwa benar di dalam posita ke-7 tergugat meminta kembali jangka waktu untuk melunasi pembayaran. Namun dikarenakan hingga batas waktu yang diberikan tergugat belum mempunyai pemasukan dari usahanya sehingga tergugat belum bisa melunasi hutang tersebut. 4. Bahwa benar pada posita ke-9 tergugat pergi dari rumah. Namun hal tersebut dilakukan bukan karena tidak mau melunasi pembayaran, akan tetapi tergugat lebih mencari pekerjaan agar dapat melunasi pembayaran. 5. Bahwa pada posita ke-10 tidak benar melakukan uang prestasi karena tergugat sudah mempunyai itikat baik untuk melunasi walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Baik, saudari penggugat. Apakah saudari akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Ya, Majelis, kami akan mengajukan replik, tapi kami mohon diberikan waktu 3 minggu. Baik, bagaimana dengan tergugat? Keberatan Majelis. Kami pikir dengan waktu 3 minggu terlalu lama. Bagaimana kalau kami tengah waktu untuk 1 minggu? Baik, karena waktu 3 minggu itu terlalu lama, maka penggugat diberi waktu 1 minggu. Ulangi, maka penggugat diberi waktu 1 minggu untuk membuat replik. Maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Pak Litra? Tanggal 5 Agustus 2021, Majelis. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak, Majelis. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021. Saya ulangi, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 5 Agustus 2021 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat pemanggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 38 garing perdata titik gugatan
garing Pengadilan Negeri Titiwa Tampone antara pihak penggugat Adinda Hardianto Putra melawan tergugat Hirsa pada hari ini tanggal 5 Agustus 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, saudari penggugat, apakah saudari sudah siap dengan replik penggugat? Siap, Majelis. Silakan. Baik, terima kasih. Kami siap membacakan isi replik penggugat. Bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin pertama dan kedua adalah benar, dan tergugat telah secara tegas mengakui bahwa tergugat telah melakukan perjanjian jual beli dengan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kedua, bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara poin ketiga, tergugat telah membenarkan bahwa penggugat telah memberikan tambahan jangka waktu sesuai dengan yang telah disepakati, tetapi tergugat tetap tidak melunasi hutang kepada para penggugat. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin keempat, seharusnya tergugat tidak pergi dari rumah, walaupun dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak memberikan konfirmasi dalam bentuk apapun kepada penggugat. Dan bahwa pada jawaban tergugat pada poin kelima, tidak benar adanya karena tergugat secara jelas telah melakukan manifestasi dengan tidak memenuhi pelunasan pembayaran pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, saudari tergugat, apakah saudari akan mengajukan duplik atas replik penggugat? Iya majelis, kami akan mengajukan duplik dan kami mohon waktu 1 minggu majelis. Baik, bagaimana dengan penggugat? Keberatan yang mulia, kami rasa waktu 1 minggu terlalu lama. Bagaimana kalau 3 hari? Bagaimana dengan tergugat? Keberatan yang mulia, kami pikir 3 hari terlalu cepat. Bagaimana kalau 4 hari? Bagaimana dengan penggugat? Baik, mungkin saya rasa cukup 4 hari. Baik, karena waktu 3 hari itu terlalu cepat, maka tergugat diberi waktu 4 hari. Saya ulangi, tergugat diberi waktu 4 hari untuk membuat duplik. Maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan lagi pada tanggal berapa? Tanggal 9 Agustus 2021, Majelis. Apakah terdapat perselisihan lain pada hari itu? Tidak, Majelis. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021. Kepada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa panggilan surat dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Tampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 38 garing perdata titik gugatan garing 2021 garing Pengadilan Negeri Titiwa Tampone antara pihak penggugat Adinda Hardianto Putra melawan tergugat Hirsa pada hari ini tanggal 9 Agustus 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudari kuasa hukum tergugat, apakah saudari sudah siap dengan replik tergugat? Siap majelis. Siapkan. Terima kasih majelis. Terima kasih majelis. Kami siap membacakan isi duplik tergugat. Yang pertama,
bahwa tergugat menyangkal dalih-dalih yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas. 2. Tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dalam pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama karena tidak ada pemasukan dalam usahanya. 3. Bahwa tergugat sebelumnya sudah ada itikat baik untuk melunasi hutang, namun karena tergugat merasa terdesak karena belum adanya pemasukan dalam usahanya, maka tergugat terpaksa pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan. 4. Bahwa tergugat bukan sengaja melakukan uang prestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun hal itu terjadi karena kondisi keuangan tergugat yang sangat kritis. Baik, saudari penggugat, apakah sudah jelas dengan daplik tergugat? Ya, majelis saya rasa itu. Baik, untuk melanjutkan pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda sidang pembuktian. Selangi akan diagendakan sidang pembuktian. Maka sidang akan ditunda. Bagaimana penggugat? Baik majelis, untuk mempersiapkan bukti yang akan kami bawa, kami membutuhkan waktu sekitar 1 minggu majelis. Bagaimana tergugat? Baik majelis. Baik, maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa Panitra? Tanggal 16 Agustus 2021 majelis. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak majelis. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 kepada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa surat pemanggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 38 garing perdata titik gugatan garing 2021 garing Pengadilan Negeri titik Watampone antara pihak penggugat Adinda Hardianto Putra melawan tergugat Dirsa pada hari ini tanggal 16 Agustus 2021. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum majelis. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah majelis. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudari kuasa hukum tergugat, silakan maju dan untuk memeriksa bukti dari kuasa hukum penggugat. Karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksi dan beberapa saksi yang diajukan? Sudah majelis. Kami membawa 2 orang saksi. Saksi kami yang pertama yaitu Dedi Gunawan dan yang kedua adalah saudara Ikram. Baik, kepada petugas, kalau diperintahkan memanggil saksi Dedi Gunawan untuk memasuki ruang persidangan. Siap majelis. Kepada saksi Dedi Gunawan untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara.
Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara? Nama majelis. Umur? 21 tahun majelis. Bekerja? Wira swasta majelis. Alamat? Alamat Desa Utama Kuala majelis. Agama? Agama Islam majelis. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya majelis. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara saksi bersedia? Ya, saya bersedia majelis. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi berdiri. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar. Bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan yang jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Ya majelis, saya mengerti. Baik. Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudari penggugat? Saya kenal majelis, tapi saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara penggugat. Dengan tergugat? Saya juga kenal tergugat yang majelis. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat? Iya, saya sebagai karyawan majelis. Dengan tergugat? Tidak majelis. Silakan hakim anggota 1 melanjutkan pertanyaan. Terima kasih majelis. Kepada saudara saksi, sejak kapan saudara bekerja sebagai karyawan dari saudara penggugat? Maksud majelis penggugat yang mana? Saudara penggugat Adinda Hardianta Putra. Iya ya majelis, kira-kira setahun yang lalu majelis. Saudara saksi, apa yang Anda ketahui tentang perkara ini? Tahu majelis, karena pada saat penjual sapi antara penggugat dan tergugat pada tanggal 1 Mei 2018 saya menyaksikannya majelis. Apakah saudara mengetahui berapa ekor sapi yang dijual penggugat kepada tergugat? Tahu majelis, penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat dengan harga 9 juta dan 7.500.000 sehingga total 16 juta majelis. Apakah saudara tahu bahwa penjualan sapi tersebut tidak dilakukan dengan tunai? Tahu majelis. Baik. Apakah saudara tahu berapa uang yang belum dibayar tunai oleh tergugat? Tahu majelis. Berapa? Pada saat itu kekurangannya sebesar 15 juta majelis. Berarti uang muka yang dibayar pertama kali sebesar 1.500.000. Iya majelis. Terima kasih. Saya rasa cukup majelis. Silakan hakim anggota 2 apakah ada pertanyaan? Tidak majelis. Baik. Saudari kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi pertama? Apakah kesaksian yang diberikan saksi sudah benar? Sudah majelis. Apakah ada pertanyaan yang Anda ajukan? Tidak majelis. Saudari kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian saksi penggugat? Apakah ada yang akan memberikan tanggapan? Ada majelis bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 telah membayar lagi sebesar 5 juta sehingga kekurangannya sebesar 10 juta. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Ada yang mulia. Tergugat pada tanggal 20 Juli 2018 memang sudah membayar lagi sebesar 5 juta. Tetapi tidak memenuhi pelunasan selanjutnya yang dijanjikan tergugat pada tanggal 28 Juli 2018 yang mulia. Terima kasih. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia majelis. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk ke tempat yang telah disediakan.
Silakan kepada Panitra memanggil saksi selanjutnya. Siap majelis. Kepada saksi Muhammad Fikram Zulfikar untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara, Muhammad Fikram Zulfikar, umur, umur 21 tahun majelis, pekerjaan, wirausaha majelis, alamat, Jalan Amayan, agama. Islam majelis. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri. Saksi dimohon berdiri. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti. Baik. Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan penggugat? Benar majelis, penggugat adalah tetangga saya. Dengan tergugat? Benar yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat? Iya yang mulia. Dengan tergugat? Iya yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia. Saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Silakan Hakim Anggota 2 melanjutkan pertanyaan. Terima kasih majelis. Kepada saudara saksi, apakah saudara tahu transaksi jual beli antara penggugat dan tergugat? Iya, saya mengetahui majelis. Apakah saudara mengetahui berapa harga penjualan sapi dan berapa uang yang belum dibayarkan secara tunai? Saya tidak mengetahui secara detail yang mulia karena saya hanya mengantarkan sapi. Terima kasih. Saya kira cukup majelis. Baik. Pada Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak majelis. Baik. Saudari kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi penggugat 2? Apakah kesaksian yang diberikan saksi sudah benar? Sudah majelis. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Tidak majelis. Saudari kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian saksi penggugat? Apakah ada yang ditanggapi? Tidak ada majelis. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Tidak, sudah cukup majelis. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia majelis. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Baik. Karena agenda pada hari ini telah selesai, maka sidang akan ditunda selama 3 hari. Selangi, maka sidang akan ditunda selama 3 hari dengan agenda bukti dan saksi-saksi dari pihak kuasa hukum tergugat. Pada tanggal berapa, Pak Indra? Tanggal 19 Agustus 2021 majelis. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak majelis.
demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 kepada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa surat pemanggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 38 garing perdata titik gugatan garing 2021 garing Pengadilan Negeri titik Watampone antara pihak penggugat Adinda Hardianta Putra melawan tergugat Hirsa pada hari ini tanggal 19 Agustus 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum majelis, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah majelis. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudari kuasa hukum penggugat, silakan maju untuk memeriksa alat bukti dari kuasa hukum tergugat. Karena kuasa hukum tergugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan saksi-saksi dan beberapa saksi yang diajukan? Siap majelis. Kami ada 2 orang saksi. Saksi pertama kami adalah Sulaiman dan saksi kedua kami adalah Ainul Mahdi. Baik, kepada Panitera diperintahkan untuk memanggil saksi Sulaiman dan Ainul Mahdi untuk memasuki ruang persidangan. Siap majelis. Kepada saksi Sulaiman untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara? Sulaiman, Umur? 21 tahun majelis, Pekerjaan? pegawai swasta majelis, Alamat? Malaka, Agama? Islam majelis. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya majelis, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi dimohon berdiri. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberi
memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Ya majelis, saya mengerti. Baik. Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak majelis. Dengan tergugat? Kenal. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan tergugat? Ya majelis, saya karyawan dari tergugat yang mengetahui kondisi tergugat dan juga mengelola keuangan usaha dari pekerjaan tergugat. Kepada Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak majelis. Kepada Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada majelis. Terima kasih majelis. Kepada saudara saksi, apakah saudara mengetahui permasalahan antara pihak tergugat dan pihak penggugat? Tahu majelis. Lalu yang saudara ketahui berapa kekurangannya? Kekurangan seluruhnya kepada semua pihak penggugat sebesar 36 juta majelis. Apakah saudara tahu bahwa tergugat telah melarikan diri? Itu tidak benar yang mulia. Tergugat tidak pergi meninggalkan rumah atau berusaha kabur. Namun tergugat merasa terdesak dan tidak sama sekali punya pemasukan. Tergugat pergi untuk bekerja. Terima kasih. Saya rasa cukup majelis. Baik. Saudari kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi tergugat 1? Apakah kesaksian yang diberikan saksi sudah benar? Sudah majelis. Apakah ada pertanyaan yang diajukan? Tidak ada majelis. Saudari kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian saksi tergugat? Apakah ada yang akan ditanyakan? Tidak majelis. Kepada hakim anggota, kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, apakah masih ada tambahan yang disampaikan? Cukup majelis. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia majelis. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Silakan kepada panitera mengambil saksi. Siap majelis. Kepada saksi Ainul Mahdi untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara, Ainul Mahdi majelis. umur, 21 tahun majelis. pekerjaan, Milik swasta majelis. alamat, Dalam Musliman majelis. agama. Islam majelis. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya majelis, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia majelis. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silakan berdiri. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti.
majelis. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat? Iya, yang mulia. Karena saya karyawan yang dipercayai tergugat untuk mengurus istrinya. Silakan Hakim Anggota 1 melanjutkan pertanyaan. Terima kasih majelis. Kepada saudara saksi, apakah yang saudara ketahui terkait masalah ini? Baik yang mulia, saya tahu masalah jual beli sapi, namun saya hanya sekedar tahu, tidak begitu tahu harga berapa atau sampai kekurangannya berapa. Karena saya hanya yang merawat sapi-sapi yang dibeli oleh tergugat. Terima kasih, saya kira cukup majelis. Kepada Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada majelis. Apakah saudara tergugat pernah bercerita kepada Anda bahwa tergugat mempunyai kekurangan terhadap penggugat? Tidak majelis, Apakah saudara tahu tentang kepergian tergugat? setahu saya cuma pergi untuk bekerja yang mulia. Terima kasih. Saya kira cukup majelis. Baik. Saudari kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi tergugat 2? Apakah kesaksian yang diberikan saksi sudah benar? Sudah majelis. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Tidak ada majelis. Saudari kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian saksi tergugat? Apakah ada yang akan ditanyakan? Tidak ada majelis. Kepada Hakim Anggota, kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, apakah masih ada tambahan yang ingin disampaikan? Cukup majelis. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia majelis. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Saudari penggugat dan tergugat, acara pemeriksaan bukti-bukti sudah dianggap cukup. Surangi, sudah dianggap cukup. Persidangan akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Saudari kuasa hukum penggugat, apakah saudari akan mengajukan kesimpulan? Tidak majelis. Saudari tergugat? Tidak majelis. Baik. Karena kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat tidak mengajukan kesimpulan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Saya ulangi, selanjutnya ialah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim, maka sidang ditunda. Dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Pak? Tanggal 26 Agustus 2021 majelis. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak majelis. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 26 Agustus 2021 kepada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Watapone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 38 garing perdata titik gugatan garing 2021 garing Pengadilan Negeri titik Watapone antara pihak penggugat Adinda Hardianta Putra melawan tergugat Hirsa A pada hari ini tanggal 26 Agustus 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia. Untuk itu kami mohon sidang untuk tetap dilanjutkan. Baik. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Saya ulangi, agenda pada hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan nomor 38 garing perdata
titik gugatan garing 2021 garing Pengadilan Negeri titik Watampone demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan antara Adinda Hardianta Putra, pekerjaan peternak sapi, alamat Paminanti, RT 2 RW 9, Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini, penggugat mengusulkan kepada Yuli Puspitasari SH yang berkantor di kantor hukum SIP dan partner yang beralamat di kantor SIP dan partner Jalan Gunung Lompo Batang nomor 2 Watampone berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2021 melawan Hirsa A, pekerjaan penjual sapi, alamat Gemblak RT 4 RW 6, Desa Andretis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut tergugat. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas perkara, telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan pihak penggugat, telah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat di persidangan. Tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2021 yang terdaftar di Paniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 27 April 2021 di bawah registrasi perkara nomor 38 garing perdata titik gugatan garing 2021 garing Pengadilan Negeri titik Watampone telah mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa antara para penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli sapi yang cara pembayarannya dilakukan dengan cara tidak secara tunai. Dua, bahwa para penggugat telah menjual sapi-sapinya kepada tergugat sebagai berikut. Poin A, pada tanggal 1 Mei 2018 menjual 2 ekor sapi kepada tergugat yang juga disaksikan oleh karyawan dari penggugat yang bernama Dedi Gunawan dengan harga 9 juta dan 7.500.000 sehingga total sebesar 16.500.000 dengan uang muka sebesar 1.500.000 sehingga kekurangannya sebesar 15 juta. Poin B, pada tanggal 10 Mei 2018 penggugat menjual 1 ekor sapi kepada tergugat sebesar 8 juta dengan uang muka sebesar 500.000 sehingga kekurangannya 7.500.000. Poin C, pada tanggal 18 Mei 2018 penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat dengan harga 8 juta dan 9.500.000 sehingga total sebesar 17.500.000 dengan uang muka sebesar 2 juta sehingga kekurangannya sebesar 15.500.000. Poin D, pada tanggal 20 Mei 2018 penggugat menjual 3 ekor sapi kepada tergugat sebesar 7 juta dan 8.500.000 dan 9.500.000 sehingga total sebesar 25 juta dengan uang muka sebesar 3 juta sehingga kekurangannya sebesar 22 juta sehingga jumlah kekurangan yang harus dibayar tergugat kepada penggugat adalah sebesar 60 juta dengan kesepakatan bersama antara para penggugat memberikan batas maksimal waktu pembayaran pada bulan Juli dan tergugat telah menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. 3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 5 juta dan sisanya akan dibayar pada tanggal 28 Juli yaitu sebesar 10 juta. 4. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 tergugat baru mampu membayar kepada penggugat
sebesar 2 juta dan sisanya akan dibayar pada tanggal 28 Juli 2018 yaitu sebesar 5.500.000. Bahwa pada waktu yang bersamaan pada tanggal 21 Juli 2018 tergugat membayar kekurangan pembelian sapi kepada penggugat sebesar 5 juta dan sisanya akan dibayar pada tanggal 28 Juli 2018 yaitu sebesar 10.500.000. 6. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 12 juta dan kekurangannya akan dilunasi yaitu sebesar 10 juta. 7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 penggugat telah memperingatkan kepada tergugat untuk segera melunasi, namun tergugat masih meminta tenggang waktu sampai tanggal 30 Agustus 2018. Karena tergugat mengalami kebangkrutan karena sapi-sapi tergugat terjangkit virus antraks dan banyak sapi yang mati. 8. Bahwa pada tanggal 10 September 2018 penggugat berusaha menagih kedua kalinya seluruh sisa pembayaran sebesar 36 juta kepada penggugat karena tergugat tak kunjung melunasi dan memberikan kepastian dan bahkan mengelak. 9. Bahwa pada tanggal 30 September 2018 penggugat mendatangi rumah tergugat dengan meminta bantuan Saudara Ainun Mahdin selaku Ketua RT Dukung Amlek RT 4 RW 6 Desa Jetis Kecamatan Sukaharjo Kabupaten Sukaharjo. Pada saat itu tergugat tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan istri tergugat. Namun istri tergugat tidak memberikan penjelasan terhadap para penggugat. 10. Bahwa dengan hal tersebut tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli sapi yang telah disepakati. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wotapone untuk memeriksa dan memutus perkara ini. 1. Menerima gugatan para penggugat. 2. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk keseluruhan. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan prestasi dalam membayar sisa pembayaran atas sapi-sapi yang dibeli dari penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa-sisa pembayaran sebesar 36 juta kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 500.000 per hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul proses banding dan kasasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Anggota 1. Baik, selanjutnya subsidiary. Pertama, memohon majelis hakim yang mulia memutus perkara ini yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. 2. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir bersamaan kuasanya sebagaimana tersebut di atas. 3. Menimbang bahwa dengan hadirnya penggugat dan tergugat bersama kuasanya, majelis hakim memberdayakan perdamaian melalui mediasi yang karena para pihak tidak mempunyai mediator. Maka majelis hakim menunjuk Iqbal Yuanasam SH sebagai mediator. Menimbang bahwa karena mediasi yang dilakukan penggugat dan tergugat dengan mediator Iqbal Yuanasam SH dinyatakan gagal dengan alasan pihak penggugat bersikeras merasa bahwa tergugat sudah berusaha melarikan diri untuk tidak membayar kekurangan pembayaran sapi yang sudah dibelinya. Dan alasan pihak tergugat merasa bahwa masih mampu membayar kekurangannya dan merasa tidak melarikan diri karena tergugat pergi dari rumah bekerja mencari uang, maka dilanjutkan pembacaan surat gugatan. 5. Menimbang bahwa atas gugatan dari penggugat yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, maka tergugat memberikan jawaban gugatan sebagai berikut. Di dalam pokok perkara, pertama, bahwa tergugat menyangkal
dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa apa yang tercantum dalam posita 1 sampai 8 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. 3. Bahwa benar di dalam posita ke-7 tergugat meminta kembali jangka waktu untuk melunasi pembayaran. Namun dikarenakan hingga batas waktu yang diberikan tergugat belum mempunyai pemasukan dari usahanya sehingga tergugat belum bisa melunasi utang tersebut. 4. Bahwa benar pada posita ke-9 tergugat pergi dari rumah, namun hal tersebut dilakukan bukan karena tidak mau melunasi. Akan tetapi pembayaran tergugat pergi mencari pekerjaan agar dapat melunasi pembayarannya. 5. Bahwa pada posita ke-10 tidak benar melakukan wan prestasi karena tergugat sudah mempunyai ikhtikar baik untuk melunasi maupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Menimbang bahwa atas gugatan oleh tergugat yang disampaikan oleh penasehat hukumnya, maka para penggugat memberikan tanggapannya, yaitu sebagai replika tentang pokok perkara. Yang pertama, bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin pertama dan kedua adalah benar, dan tergugat telah secara tegas mengakui bahwa tergugat melakukan perjanjian jual beli dengan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara poin ketiga, tergugat telah membenarkan bahwa penggugat telah memberikan tambahan jangka waktu sesuai dengan yang telah disepakati, tetapi tergugat tetap tidak melunasi hutang kepada para penggugat. Ketiga, bahwa pada jawaban tergugat pada poin keempat, seharusnya tergugat tidak pergi dari rumah walaupun dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak memberikan konfirmasi dalam bentuk apapun kepada para penggugat. 4. Bahwa pada jawaban tergugat poin kelima tidak benar adanya karena tergugat secara jelas tidak melakukan prestasi dengan tidak memenuhi pelunasan pembayaran pada jangka waktu yang telah ditentukan. Menimbang bahwa atas replik oleh penggugat yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, maka tergugat memberikan tanggapan dupliknya sebagai berikut. Dalam pokok perkara pertama, bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dalam pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama karena tidak ada pemasukan dalam usahanya. 3. Bahwa tergugat sebelumnya sudah ada ikhtikar baik untuk melunasi hutang, namun karena tergugat merasa terdesak karena belum adanya pemasukan dalam usahanya, maka tergugat terpaksa pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan. 4. Bahwa tergugat bukan sengaja melakukan prestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun hal itu terjadi karena kondisi keuangan tergugat yang sangat krisis. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa kwitansi dan juga terkait menimbang bahwa selain alat bukti yang surat disebut, penggugat di persidangan telah pula mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebab terjadinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saksi. Saksi pertama, bahwa saksi menanggal gugatan dan tergugat dari saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat yaitu sebagai karyawan penggugat. Kedua, bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli antara penggugat dengan tergugat yang pada tanggal 1 Mei 2018 menggugat penjualan 2 ekor sapi kepada tergugat. 3. Bahwa saksi mengetahui harga penjualan sapi yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat sebesar 9 juta dan 7.500.000 dengan total semua 16.500.000. 4. Bahwa saksi mengetahui pembayaran uang muka yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat sebesar 1.500.000 sehingga kekurangan pembayaran yang dilakukan tergugat sebesar 15 juta. Kedua, saksi. Saksi kedua mengatakan yang pertama, bahwa saksi menanggal penggugat dan tergugat serta memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat sebagai pengantar sapi. Kedua, bahwa saksi mengetahui adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat pada tanggal 10 Mei 2018. Namun saksi hanya sekedar tahu, tidak secara detail, jumlah pembayaran yang disepakati oleh penggugat dan tergugat.
Adapun bukti kwitansi dan bukti pembayaran periksaan sapi kepada mantri sapi. Kemudian menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat di persidangan telah pula mengajukan 2 orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, saksi pertama mengatakan bahwa saksi tidak menanggal penggugat dan menanggal tergugat, serta saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat sebagai karyawan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat. Selanjutnya, bahwa saksi mengetahui sekurang-kurangnya pembayaran yang dilakukan oleh tergugat sebesar 36 juta. Selanjutnya yaitu bahwa saksi mengetahui tindakan tergugat meninggalkan rumah bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk bekerja. Saksi kedua mengatakan bahwa saksi hanya menanggal tergugat karena memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat sebagai karyawan yang mengurus sapi-sapi tergugat. Selanjutnya, bahwa saksi hanya sekedar tergugat telah melakukan perjanjian jual beli dengan tergugat namun tidak mengetahui secara detail pembayaran yang harus dilakukan oleh tergugat. Kemudian, bahwa saksi mengetahui kebangkrutan yang dialami oleh penggugat yang disebabkan oleh sapi-sapi yang dibeli tergugat terjangkit virus antraks. Kemudian, bahwa saksi mengetahui tergugat pergi dari rumah dengan alasan untuk bekerja. Menimbang berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan serta keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata memang benar mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat melakukan pelunasan pembayaran kepada penggugat dikarenakan sapi yang telah dibeli oleh tergugat terjangkit virus antraks dan banyak sapi yang mati. Menimbang bahwa dengan demikian terdapat fakta hukum bahwa terjadi perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat sebesar 60 juta dengan objek jual beli berupa 8 ekor sapi. Menimbang bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut tergugat telah lalai memenuhi perjanjian berupa pelunasan pembayaran sebesar 36 juta rupiah yang wajib dibayar hingga tenggang waktu yang telah disepakati pada tanggal 28 Juli 2018 dengan pergi dari rumah dan tanpa ada konfirmasi apapun terkait pelunasan pembayaran tersebut oleh tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penggugat telah berhasil membuktikan detail dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa tergugat meninggalkan rumah karena bekerja dan mencoba melakukan pelunasan pembayaran kepada penggugat. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya memohon putusan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota 2. Selanjutnya, tentang pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara. Menimbang bahwa dalam gugatannya, para penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa antara para penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli sapi yang cara pembayarannya dilakukan tidak secara tunai. Pada tanggal 1 Mei 2018, penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat yang juga disaksikan oleh karyawan
berdasarkan pasal 178 ayat 2, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan. Dengan demikian, majelis akan mempertimbangkan tuntutan penggugat sebagai tercantum dalam petitum gugatan secara berurutan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap petitum 1, oleh karena itu petitum tersebut bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya selesai dipertimbangkan. Menimbang oleh karena para penggugat telah mendapatkan membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka petitum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haruslah diterima. Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tentang petitum di atas, maka gugatan para penggugat dapat dikabulkan untuk keseluruhannya. Oleh karenanya tergugat berada di pihak yang kalah dan sesuatu ketentuan pasal 181 ayat 1, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, mengingat ketentuan dalam HIR maupun perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini, dan akan dilanjutkan oleh majelis hakim. Mengadili. 1. Menerima seluruh gugatan penggugat dalam pokok perkara. 2. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli sapi antara penggugat sah demi hukum. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan uang prestasi dalam membayar sisa pembayaran atas sapi-sapi yang dibeli dari penggugat sebesar 36 juta. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kepada penggugat sebesar 36 juta. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 500.000 untuk setiap hari keterlambatannya. Apabila gugatan lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini sampai dengan lunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya timbul dari perkara ini sebesar 1 juta. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis oleh kami, Dr. Muhammad Fadli SH.MH, Darussalam SH.MH, Juwita Indriastuti SH.MH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka untuk umum pada hari Kamis 26 Agustus 2021 oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh Febri Nur SH sebagai panitera Pengadilan Negeri Watampone dengan dihadiri para pihak. Hakim Ketua Dr. Muhammad Fadli SH.MH bertanda tangan. Hakim anggota 1 Darussalam SH.MH bertanda tangan. Hakim anggota 2 Juwita Indriastuti SH.MH bertanda tangan. Panitera Febri Nur SH bertanda tangan. Baiklah, saudari kuasa hukum penggugat, apakah saudari mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, majelis. Apakah menerima putusan ini? Kami akan pikir-pikir dulu, majelis. Saudari kuasa hukum tergugat, apakah saudari mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, majelis. Apakah menerima putusan ini? Kami akan pikir-pikir dulu, majelis. Kepada para pihak yang merasa keberatan, saya ulangi, kepada para pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut, dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup.
Sidang perkara nomor 38 garing perdata gugatan garing 2021 garing Pengadilan Negeri Watapone pada hari Kamis 26 Agustus 2021 dinyatakan selesai. Majelis hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.